Hi, how are you today? Nice to see you again with me, Reva Ragangsantika on Reva Cemil Belajar channel. Today, I would like to share about database introduction. In this session, I would like to share about relational algebra, which is the sixth session of database introduction. Before we start our studio, Reva would like to say thank you for choosing this video. And don't forget to like, subscribe, and activate the notification bell so you can be the first to know my update video. And here we start to learn about relational algebra. And in this video, we learn about how to understand the use of relational algebra. And the topic is about relational algebra terms, unary operation, and binary operation. And to make you know more better about this material, don't worry, I will present all the material in Bahasa. And here they are. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang istilah dalam algebra relasional. Oke, ini adalah hal yang penting dari sebuah model data adalah adanya mekanisme manipulasi atau bahasa query yang memungkinkan data dapat ditampilkan dan diperbarui. Nah, si aljabar relasional ini adalah bahasa teoritis dengan menggunakan operasi atau perintah yang bekerja pada satu atau lebih relasi untuk mendefinisikan relasi lain tanpa mengubah relasi aslinya. Atau bisa juga dikatakan sebagai kumpulan operator yang menjadikan relasi sebagai operan atau objek perintah yang juga akan menghasilkan relasi sebagai hasil dari perintah tersebut. Baik operan maupun hasilnya adalah dalam bentuk relasi. Hasil dari sebuah operasi bisa menjadi input atau masukan bagi operasi yang lain. Hal ini bisa memungkinkan untuk membuat perintah atau operasi dalam bentuk perintah bersarang atau nested of expression. Layaknya operasi aritmatika, ini disebutnya sebagai closure. Ada beberapa operasi mendasar dalam relational algebra, itu adalah ada selection, ada projection, Cartesian product, union, dan set difference. Nah, berikutnya adalah operasi atau perintah dasar mendasar tersebut umumnya untuk menampilkan data yang diinginkan. Terdapat juga perintah join, intersection, dan division yang sebenarnya juga mengandung operasi atau perintah mendasar. Perintah selection dan projection disebut sebagai unary operation karena digunakan pada sebuah relasi. Sementara perintah yang lain disebutnya sebagai binary operation karena kita menggunakan relasi yang berpasangan. Jadi kalau selection dan projection, dia itu menggunakan satu tabel saja, sedangkan untuk yang binary operation ini menggunakan relasi lebih dari 2. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang unary operation. Oke, nah di sini operasi unary operation ini ada operasi select menyeleksi tapel-tapel yang memenuhi predikat yang diberikan. Digunakan simbolnya adalah predicate untuk menunjukkan operasi select. Oke, jadi di sini predicate, kondisi pilihan, nama relasinya apa. Oke, kemudian sebagai contoh nih latihannya, lakukan seleksi tapel-tapel dengan kondisi jenis film adalah action tapel itu berarti adalah record ya, baris-baris datanya. Oke, nah di sini berarti predicate jenis karena action ada di dalam kolom jenis, berarti jenis sama dengan action diambil dari tabelnya adalah film. Nanti kalau misalkan seandainya misalkan kalian ingin menuliskannya dalam bentuk bahasa SQL, maka kalian cukup tuliskan adalah select bintang from film where jenis sama dengan action. Sebagai contoh di sini kita punya sebuah tabel namanya adalah relasi S2, terdiri dari 4 kolom, ada SID, SName, rating, dan age. Nah, semisal kita ingin menampilkannya yang umurnya 35 gitu ya, atau ratingnya 9. Maka kita membuatnya adalah predicate age sama dengan 35, union rating sama dengan 9 diambil dari tabelnya adalah S2. Oke, berikutnya adalah soal latihan lagi. Oke, di sini kita punya relasi namanya adalah loan. Diminta untuk menampilkan tapel-tapel loan yang mempunyai jumlah amount di atas 1.200. Oke, di atas 1.200. Maka di sini kita membuatnya adalah predicate amount lebih besar dari 1.200 diambil dari tabelnya adalah loan. Oke, berikutnya adalah menampilkan tapel dengan branch name-nya adalah Perry Wright, di mana nilai amount-nya lebih dari 1.200. Maka predicate branch name sama dengan Perry Wright, intersection, amount lebih besar dari 1.200 diambil dari tabelnya adalah loan. Nomor 3, tampilkan tapel dengan branch name-nya bukan downtown dan nilai amount-nya kurang dari 1.200. Oke, maka branch name tidak sama dengan downtown,
atau kalian bisa pakai simbol lebih besar dan lebih kecil gitu ya. Terus kemudian intersection amount ya, kurang dari 1.200 diambil dari tabelnya adalah loan. Yang nomor 4, tampilkan tabel dengan branch name-nya bukan Perry Right atau nilai amount-nya lebih besar dari 1.500. Oke, maka kita menggunakan union. Branch name tidak sama dengan downtown. Oke, union amount lebih besar dari 1.500 diambil dari tabelnya adalah loan. Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang operasi project. Ini adalah untuk memilih atribut atau kolom tertentu dari himpunan atau subhimpunan dan membuang bagian lain yang tidak dibutuhkan. Dengan operasi projection dapat dihasilkan sebuah relasi baru. Operasi projection disimpulkan dengan simbol P. Nama-nama atribut yang diinginkan tampil ditulis sebagai subscript P, daftar atribut, nama relasinya. Misal kita ingin menampilkan loan number dengan amount, berarti kita menggunakan P, loan number, ya, loan number, amount diambil dari tabelnya adalah loan. Nah, nanti akan menghasilkan loan number dan amount. Nah, berikutnya adalah membuat sebuah relasi baru dari tabel film. Semisal kita ingin menampilkan kode film, jenis, dan judul dari tabel film, maka kita tinggal masuk lagi sini kode film, jenis, dan judul diambil dari nama tabelnya adalah film. Kemudian menampilkan kode film dan judul film yang jenisnya adalah action. Maka di sini P, kode film, judul, prediction, jenis sama dengan action diambil dari nama tabelnya adalah film. Kemudian menampilkan kode film dan jenis film yang jumlah kepingnya lebih besar dari sama dengan 3. Berarti P, kode film, jenis, prediction, keping lebih besar sama dengan 3 diambil dari nama tabelnya adalah film. Kemudian menampilkan nama film yang jenis filmnya adalah action dan drama. Maka P, nama film, prediction, jenis sama dengan action, intersection, jenis sama dengan drama diambil dari nama tabelnya adalah film. Menampilkan loan number yang amount-nya lebih besar dari 1.500 dan cabangnya bukan downtown, berarti P loan number, prediction amount lebih besar daripada 1.500, intersection cabang bukan sama dengan downtown diambil dari nama tabelnya adalah film. Berikutnya kita akan masuk ke materi tentang binary operation. Oke, berikutnya kita masuk ke materinya adalah tentang union. Di sini kita menggambarkan dengan ada dua relasi, relasi R, union, relasi S. Ini kita menggabungkan dua relasi R dan S yang menghasilkan sebuah relasi yang terdiri atas seluruh tupel dari R atau S atau R dan S, di mana jika ada data yang dipelikat akan dieliminasi atau tidak ditampilkan. R dan S harus union kompatibel, yaitu kolom dari relasi R dan S harus sesuai. Jika relasi R dan S memiliki jumlah rekod atau tupel yang masing-masing I dan J tupel, maka proses union akan menghasilkan sebuah relasi yang memiliki jumlah rekod maksimal sejumlah I plus J tupel. Contoh adalah menampilkan daftar kota yang ada kantor cabang atau yang ada properti yang disewakan. Maka kita bisa membuatnya adalah projection city branch union, gitu ya, projection city, ya, property for rent. Ini adalah nama tabelnya. Atau bisa juga kita mengilustrasikan sebagai berikut. Sebagai contoh di sini ada dua tabel S1 dan tabel S2. Oke, di sini kita akan melakukan union gitu ya, menggabungkan gitu ya, menggabungkan dua buah tabel. Syaratnya adalah harus memiliki jumlah atributnya harus sama. Oke, maka digabungkan hasilnya seperti ini. S1 union S2, SID, SName, rating, kemudian age di sini. Ya. Oke, jadi nanti penggabungannya, oke, tadi tabel S1 itu kan ada 22, 31 dan 58. Oke, kemudian di sini ada 28, 31, 44 dan 58. Oke. Oke, maka di sini yang sama gitu ya, yang sama nilainya, maka nanti akan dihilangkan. Ini kan ada 58 ya. Ya kan, Rasti. Di sini juga di tabel S2 juga ada 58 Rasti, maka hanya satu yang ditampilkan. Oke, jadi tidak duplikat di sini. Oke, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang intersection. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tentang intersection. Nah, di sini R intersection S menghasilkan sebuah relasi yang terdiri atas rekod yang ada relasi R dan S-nya. Relasi R dan S harus union kompatibel, dapat juga diekspresikan dengan perintah seperti berikut. R intersection S sama dengan R set difference, ya, set difference
R set difference S. Tampilkan seluruh kota yang ada di kantor cabang dan paling sedikit satu properti yang disewakan. Maka kita bisa menuliskannya adalah projection city branch intersection projection city property foreign. Maka akan menghasilkan daftar kota yang ada kantor cabang dan paling sedikit memiliki satu properti yang disewakan. Atau bisa juga penggambarannya adalah misalkan gini, intersection S1 S1 intersection S2. Berarti di sini kita mencari yang sama di antara tabel S1 dengan tabel S2. Oke, kalau kita lihat di sini, oke, yang sama yang mana? 31 dengan 58 kan, yang ada di tabel S1 juga di tabel S2. Oke, ya, maka disebutnya sebagai intersection. Jadi kita mencari isi tabel yang sama antara tabel S1 dengan tabel S2. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Berikutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oke, berikutnya kita masuk ke materi tentang set difference. Di sini kita menggambarkan R, ya, atau relasi R min S. Menghasilkan sebuah relasi yang terdiri dari record yang ada di relasi R tetapi tidak ada di relasi S. Relasi R dan S harus union compatible. Contohnya adalah menampilkan seluruh kota di mana ada kantor cabang tapi tidak memiliki properti yang disewakan. Berarti kita bisa menuliskannya P projection city branch set difference projection city property foreign city hasilnya adalah city Bristol. Nah, sebagai contoh begini. Ini ada R set difference S, hasilnya adalah relasi yang elemen barisnya terdapat pada R tapi tidak terdapat di S. R dan S harus memiliki jumlah atribut yang sama. Berarti di sini S1 set difference S2 berarti kita mencari perbedaan gitu ya yang tidak ada datanya di S1. Oke, sebagai contoh di sini kan hasilnya kan SID 22. Nah, sekarang kita lihat ya di tabelnya. S1 dengan S2. S1 min S2 berarti kita mencari perbedaan antara tabel S1 dengan S2 di mana data yang ada di dalam S1 tidak ada di dalam S2. Yang tidak ada mana? Ya kan yang sama adalah 31 dengan 58. Berarti yang tidak sama adalah 22. Kalau dibalik S2 dikurangin S1, maka patokannya adalah S2-nya. Berarti kita mencari data di S2 yang tidak ada di S1. Oke, maka yang keluar itu pastinya adalah 28 dan 44. Cukup mudah dipahami bukan? Dan berikutnya kita akan bahas ke materi selanjutnya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke materi tentang Cartesian product. Nah, di sini Cartesian product ini kita menggunakan operator yang namanya adalah kali ya. Di sini ada relasi R kali S menghasilkan sebuah relasi yang menghubungkan tiap satu rekod dari relasi R dengan seluruh rekod dari relasi S. Contohnya adalah tampilkan seluruh nama klien dan komentar mereka dari para klien yang sudah melihat properti yang disewakan. Di sini kita ada prediktif, klien titik klien nomor sama dengan viewing titik klien nomor, projection klien nomor, koma, fname, koma, last name, diambil dari tabel klien, kemudian Cartesian product, projection, klien nomor, properti nomor, comment, viewing. Oke, perintah di atas dilaksanakan dalam dua tahap. Itu tahap pertama adalah melakukan Cartesian product antara relasi klien dan viewing B kali C. Lalu tahap kedua adalah hasil dari B kali C akan dikenakan perintah A-nya. Oke, maka perintahnya itu adalah di sini kita akan melakukan yang namanya pengalian gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa? Contohnya seperti berikut ini. Oke, sebagai contoh S1 kali R1. Di sini S1 terdiri dari 4 kolom ya, kemudian R1 terdiri dari 3 kolom. Maka perkaliannya adalah S1 di sini setiap baris 1 pada tabel S1 akan memiliki pasangan dengan 2 baris pada tabel R1. Seperti contoh 22-745, 22-745, SID yang ini diambil dari tabel R1, SID 22, bit 101, day 10-10-96. Kemudian 22-745 dengan baris kedua pada tabel R1, 22 ya 22 Dustin 7 45 58 103 11 12 96. 31 juga sama di sini. Berarti baris keduanya dia akan juga dipasangkan dengan 2 baris pada tabel R1.
baris ketiga pada S1 juga nantinya akan digabungkan juga gitu ya dengan kedua baris pada tabel R1. Oke, sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Oke, setelah didapatkan hasil dari Cartesian product, gitu ya, maka relasi di atas merupakan hasil dari operasi Cartesian product antara relasi klien dan relasi viewing, di mana tiap record dari relasi klien akan berpasangan dengan seluruh record dari viewingnya. Namun, relasi yang dihasilkan ini belum sesuai dengan tujuan yang diinginkan, yaitu ingin menampilkan data klien dan komentarnya saat melihat properti. Relasi di atas belum valid karena belum tentu seorang klien memiliki semua properti yang ada. Begitu juga sebaliknya, belum tentu semua properti dilihat oleh semua klien. Untuk itu perlu disaring atau diseleksi lagi data di atas dengan menerapkan perintah bagian A ini dengan mencari data klien nomor pada relasi klien yang sama dengan data klien nomor pada relasi viewing. Hasil dari proses seleksi tersebut akan menghasilkan relasi sebagai berikut. Jadi dia akan melakukan penyeleksian ya klien nomor pada relasi klien yang harus sama dengan data klien nomor pada relasi viewingnya. Maka nanti akan dihasilkan bentuk seperti ini. Relasi yang dihasilkannya sudah selesai dengan tujuan yang diinginkan, yaitu menampilkan data klien sudah melihat properti dan komentarnya saat melihat properti tersebut. Oke, demikian pembahasan di pertemuan kali ini. So this is the end of video learning about relational algebra. If you have any suggestion and comment, don't hesitate to leave your message in the box below. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and activate the notification bell so you can be the first to know my update video. And certainly, I become more exciting to create another video. Stay tuned on my channel. Keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye bye.